dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak dan kewajiban memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud bab 1, kami ulangi, dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan ini, mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini, pembacaan surat tuntutan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Izin majelis, unsur dengan sengaja fakta hukum yang membuktikan unsur tersebut tidak kami bacakan, kami anggap dibacakan. Kami lanjut ke bagian akhir. Kemudian barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung Aditama 2003 halaman 63, yang menggolongkan bahwa bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Lebih selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, yakni tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP, misalkan memukul, menendang, kemaluan penusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan diri dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung, dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau tidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untuk ruginya, dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup, yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUHP. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung, ia mencari alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara terang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUHP ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu
Jawabannya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini, tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si penindak dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Izin. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan alat sebagai untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat Wiryono Projo Dikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila TV dapat menjangkau orang melebihi media lainnya. Dan dengan iklan OTT di The Trade Desk, Anda dapat menjangkau lebih banyak orang yang paling penting bagi Anda di setiap platform streaming utama yang mendukung iklan. Itulah masa depan TV. Tersedia sekarang di The Trade Desk. kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Unsur merampas nyawa orang lain, yakni bahwa setelah kami jaksa penuntut umum menguraikan unsur pasal 338 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur fakta hukum yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, sebagaimana pendapat Dr. Andes PAF Lamintang Esa dan Theo Lamintang Esa dalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau material delik, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang, yaitu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338. Dilanjutkan. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merawat nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/YUR/PID/2018 yang bersumber pada beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 K/PID/2006 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku penyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni menurut Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, mengutip pendapat bahwa yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara turut serta pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka,
Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memberikan keterangan bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang pelaku melakukan tindak pidana sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana, tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Dalam rumusan tindak pidana tersebut, mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau cara lain dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, seperti dalam rumusan terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya si pelaku. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap terbukti. Bahwa unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini dikenal pula dengan unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama, atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, di mana pasal ini terdiri dari A. Yang melakukan adalah pelaku sempurna atau penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana. B. Perbuatan menyuruh melakukan, terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut serta melakukan, terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama atau satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud di atas adalah Simon van Hemel. Simon berpendapat bahwa weight clocking dan medeplegging merupakan suatu delmening yang tidak berdiri sendiri, sementara menolak pembagian tersebut. Alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyerta yang berdiri sendiri, tindakan masing-masing peserta di dalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri. Sedangkan di dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidak seseorang peserta hukum, tergantung pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Selanjutnya, pengertian pelaku menurut pasal 55 ada dua pendapat, yaitu peserta adalah pelaku, kemudian peserta bukan pelaku. Izin majelis melanjutkan. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami sampaikan di atas, kami berkesimpulan dengan demikian unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer
melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar. Kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, bahwa selanjutnya perlu ditinjau tentang unsur pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana selalu dasarkan pada adanya kesalahan sebagaimana pendapat Mr. Ruslam Saleh dalam bukunya Pidana Pertanggungjawaban. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan sesuatu tindak pidana. Akan tetapi, meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Bahwa selanjutnya, Profesor Ruslam Saleh mengambil pendapat Simon bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang ini dapat dicela karena perbuatannya tadi. Jadi harus diperhatikan keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan inilah terjalin erat satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang dinamanya kesalahan. Bahwa menurut memori Van Theoliting, maka kata dengan sengaja dan pasal-pasal KUHP adalah sama dengan willen and weten, dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin mens rea tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa oleh karena itu dalam hubungan ini telah terbukti adanya kesengajaan, artinya sikap terdakwa tersebut memang ditunjukkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dari fakta-fakta antara lain sebagai berikut. Bahwa saksi Riki Rijal Wibowo yang sebelumnya telah mengetahui keinginan saksi Perdi Sambo untuk merampas nyawa almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat berdasarkan cerita dari saksi Putri Chandrawati yang belum diketahui kebenarannya, meminta terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berdasarkan permintaan dari Perdi Sambo untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sudah menunggu di lantai 3 rumah Saguling. Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Riki Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 rumah Saguling untuk menemui saksi Perdi Sambo, di mana pada saat menemui saksi Perdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima penjelasan dari saksi Perdi Sambo perihal cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya tentang pelecehan terhadap saksi Putri Chandrawati yang dilakukan oleh almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana pada saat disampaikan pada oleh saksi Perdi Sambo kepada terdakwa, saksi Putri Chandrawati ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut. Bahwa saksi Perdi Sambo kemudian mengutarakan niat jahatnya untuk merampas nyawa almarhum Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menyampaikan berani kamu tembak Yosua, dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyatakan kesiapannya dengan menyatakan siap komandan. Bahwa saksi Perdi Sambo kemudian menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa untuk menambahkan amunisi pada senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Bahwa sebagai bagian dari rencana untuk merampas nyawa almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, dan saksi Perdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa bahwa peran terdakwa adalah hanya
adalah untuk menembak almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Perisambo berperan untuk menjaga mereka semua dengan skenario telah melecehkan saksi Putri Chandrawati sehingga saksi Putri Chandrawati berteriak lalu terdakwa mendengar teriakan tersebut, dan pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudung Lumiu turun dari lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46, terdakwa Richard bertemu dengan almarhum Nopriansah di depan kamar saksi Putri Chandrawati dan menanyakan kepada almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat langsung menembak terdakwa sehingga dibalas tembakan oleh terdakwa Richard, sehingga mengakibatkan almarhum Nopriansah meninggal dunia, yang mana akan dilaksanakan di rumah Duren 46. 6. Bahwa untuk meminimalisir perlawanan almarhum Nopriansah, maka harus dipastikan bahwa almarhum Nopriansah Huta Barat dalam keadaan tidak bersenjata. Kemudian saksi Perisambo menanyakan senjata milik almarhum Nopriansah kepada terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo, dan dijawab oleh terdakwa ada disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian saksi Perisambo meminta terdakwa untuk mengambil senjata milik almarhum Nopriansah, di mana kemudian terdakwa menuju mobil Lexus LM mengambil senjata milik almarhum Nopriansah dan menyerahkan kepada saksi Perisambo. Bahwa untuk memuluskan rencana jahat merampas nyawa almarhum Nopriansah, saksi Putri Chandrawati kemudian mengajak saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dan terdakwa Richard yang sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat menuju ke rumah Duren 346. Bahwa setelah tiba di rumah Duren 3, terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rijal, dan saksi Kuat Maruf serta almarhum turun dan kemudian masuk ke dalam rumah Duren 3 ke 46, di mana terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf masuk ke dalam rumah, sementara saksi Ricky Rijal Wibowo tetap mengawasi keberadaan almarhum Nopriansah yang berada di halaman samping rumah Duren 346. Bahwa tidak lama berselang saksi Perisambo yang sudah berniat jahat untuk merampas nyawa almarhum Nopriansah tiba di rumah Duren 346, langsung masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur menuju ruang tengah dan bertemu dengan saksi Kuat Maruf. Saksi Perisambo memerintahkan saksi Kuat Maruf untuk memanggil almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal, di mana pada saat yang sama terdakwa yang mendengar kedatangan saksi Perisambo langsung turun dari lantai 2 menemui saksi Perisambo, di mana sebelumnya terdakwa Richard Eliezer yang seharusnya masih bisa mengurungkan dan menghindar dari rencana jahat sudah diketahuinya malah meneguhkan kehendaknya untuk menuruti niat jahat merampas nyawa almarhum. Bahwa saksi Kuat Maruf yang sudah mengetahui niat saksi Perisambo dengan sigap mengambil almarhum Nopriansah, dan saksi Ricky Rijal yang berada di halaman samping rumah Duren 3 nomor 46, di mana kemudian almarhum berjalan masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Ricky Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat almarhum Nopriansah Yosua tiba di ruang tengah dekat meja makan, saksi Perisambo menarik leher sambil mendorong almarhum Nopriansah Huta Barat ke depan sehingga berhadapan dengan terdakwa yang sudah berdiri di samping saksi Perisambo yang langsung mengatakan, "Jongkok kamu." Lalu almarhum Nopriansah sambil mengangkat tangannya sejajar dengan dada sebagaimana tanda penyerahan diri berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Perisambo yang sudah mengetahui dengan menembak merampas nyawa almarhum berteriak dengan keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Oi, kau tembak cepat. Cepat kau tembak." Selanjutnya terdakwa sesuai dengan rencana jahat yang telah disepakati sebelumnya dengan berpikir tenang dan matang, langsung menembakkan senjata merek Glock 17 nomor seri MPY 851 ke arah almarhum sebanyak 3 atau 4 kali, mengakibatkan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat jatuh terkapar dan bersimbah darah. Bahwa saksi Perisambo yang sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam dan menggenggam senjata api memastikan almarhum Nopriansah telah mati, maju ke arah almarhum yang sementara mengerang kesakitan, kemudian menembak almarhum yang telah mengenai kepala bagian belakang almarhum, yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia. 13. Bahwa saksi Perisambo dengan akal liciknya untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa almarhum, kemudian menembak ke arah dinding di atas tangga sebanyak beberapa kali, kemudian berbalik menghampiri tubuh almarhum lalu menempelkan senjata api merek HS nomor seri H2333001 milik almarhum ke kanan kiri
dan menembak ke arah dinding atas TV. Kemudian saksi Ferdi Sambo meletakkan senjata merek HS nomor seri A23301 dekat tangan kiri almarhum. Bahwa untuk melancarkan niatnya untuk mengetahui perbuatan merampas nyawa almarhum, saksi Ferdi Sambo menghubungi pejabat di Propam dan anggota Reskrim Polres Jakarta Selatan dengan menceritakan skenario tembak-menembak antara terdakwa dengan almarhum Nopriansah yang telah disusun sebelumnya. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2002, saksi Ferdi Sambo dengan menggunakan HT memanggil terdakwa, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuatmaruf untuk naik ke lantai 2, di mana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati sudah menunggu di mana pada saat saksi Ferdi Sambo dan saksi menemui terdakwa Richard, saksi Riki Rizal, saksi Kuatmaruf, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati memberikan amplop yang masing-masing berisi mata uang dolar dengan nilai 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta untuk Riki Rizal dan Kuatmaruf dengan janji diserahkan pada bulan Agustus setelah kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo, saksi Putri juga memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada masing-masing terdakwa, saksi Riki dan saksi Kuatmaruf untuk mengganti handphone yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa perampasan nyawa almarhum tidak terdeteksi. Dengan Danamon Save, belanja bayar dan nabung bisa makin untung. Download di Bank Pro sekarang. Riki Rizal dan saksi Kuatmaruf bahwa terdakwa sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat dan dilakukan penahanan oleh penyidik Bareskrim, terdakwa masih tetap bertahan memberikan keterangan sesuai skenario yang sudah diarahkan oleh Ferdi Sambo, yaitu terjadi tembak-menembak antara terdakwa dengan korban untuk menolong saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh almarhum Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa pada tanggal 10 mengajukan permohonan, tanggal 10 Agustus 2002 mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban LPSK dalam ini sebagai pelaku yang akan bekerja sama dengan penyidik mengungkap fakta yang sebenarnya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus di ruang rapat unit 1 di Pidum Bareskrim Polri, Baradae telah ditemui oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dampingi kuasa hukum telah mengajukan permohonan secara tertulis terkait justice kolaborator. Bahwa dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Pudium menjelaskan pada awalnya mengikuti skenario yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo, namun kemudian terdakwa atas inisiatif sendiri menceritakan kejadian yang sebenarnya bukan merupakan peristiwa tembak-menembak antara terdakwa dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat, namun merupakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ferdi Sambo terhadap almarhum. Sehingga berdasarkan keterangan terdakwa Richard Lumiu yang berani menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi perkara pembunuhan terhadap almarhum Joshua, sehingga perkara ini dapat terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya hubungan kerjasama antara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuatmaruf dalam berkas terpisah, yakni niat menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua tersebut sebagai yang disebut mens rea. Di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pada diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap dakwaan primer yang telah kami buktikan pada analisa yuridis. Dengan demikian, maka terdakwa harus dipidana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. terima kasih majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya
Kami mohon kepada majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silahkan. Sudah siap? Silakan. Bagaimana terdakwa? Mau diserahkan penasihat hukum atau saudara akan menanggapi sendiri? Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih mulia. Atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan dari kami tim penasihat hukum, cukup 1 minggu majelis. Terima kasih. Baik, baik pada saudara jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa, maka kami akan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang pada hari Rabu dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya. Para terdakwa, saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Semangat ya Cap, seumur anak saya Cap, kamu. Cap, Cap, God bless ya Cap ya. Semangat ya Cap. Sini Cap. Cap, semangat ya Cap. Semangat ya Cap. Ya, Ibu Bapak LPSK semangat ya. Tolong dibela itu. Ya, boleh lah. Ruang sidang.
sebagai eksekutor penembakan terhadap Yosua hingga membuat nyawa Yosua melayang atau dalam hal ini Yosua tewas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu kemudian perbuatannya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, dan poin ketiga, tindakan Richard dipandang telah memicu keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Namun ada pertimbangan-pertimbangan meringankan yang dijadikan basis pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan, yakni posisi Richard Eliezer sebagai penguak fakta atau justice kolaborator, kemudian belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya, sopan dan kooperatif dalam menjalani proses sidang, lalu menyesali atas perbuatannya serta telah dimaafkan oleh pihak keluarga. Kalau kita bandingkan dengan tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa lainnya yang ikut menjalani sidang tuntutan pada hari ini, Putri Chandrawati, jauh lebih berat. Putri Chandrawati pada sidang jelang siang tadi dijatuhi tuntutan oleh jaksa penuntut umum selama 8 tahun kurungan penjara dengan pertimbangan memberatkan soal nyawa Yosua yang hilang di Kompleks Polri Duren 3, berbelit-belit dalam memberikan kesaksian dan tidak menyesali perbuatan serta memicu keresahan di masyarakat. Visual di sebelah kiri layar kaca Anda adalah keadaan terkini selepas pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara di sebelah kanan layar kaca Anda adalah visual dari keluarga Richard Eliezer yang berada di Manado, Sulawesi Utara setelah menyaksikan rangkaian pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap anggota keluarga mereka, terhadap anak mereka, Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sudah dituntut 12 tahun penjara. Namun yang perlu dicatat di sini saudara, proses masih berlanjut. Karena ini berkaitan dengan tuntutan sehingga tadi sudah direspon langsung oleh terdakwa diwakili oleh tim penasihat hukumnya. Koordinator penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi, sudah menyampaikan untuk minggu depan akan dilayangkan nota pembelaan atau pledoi. Dan dalam sidang tadi, Roni menyatakan tuntutan dari jaksa penuntut umum ini dirasa tidak adil bagi kliennya Richard Eliezer. Kalau kita ingat lagi dalam keterangan yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK lewat Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dalam keterangan kepada awak media sebelum persidangan tuntutan Richard Eliezer tadi, LPSK mengaku sudah memberikan surat rekomendasi kepada pihak jaksa penuntut umum untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap Richard Eliezer yang statusnya telah menjadi penguak fakta atau justice kolaborator. Permintaan ini atau rekomendasi keringanan hukuman ini menurut LPSK sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya pada pasal 10A. Diterangkan di situ bahwa dengan status yang disandang Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, ia memiliki hak untuk mendapatkan 1 dari 3 opsi keringanan pidana. Termasuk salah satunya adalah opsi untuk meringankan hukuman ketimbang terdakwa lainnya. Kita simak keterangan resmi dari Koordinator Tim Penasihat Hukum Richard Eliezer berikut ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, terima kasih ya. Ya, kita sudah melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya, ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai. Tapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa
sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian ia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai ada putusan. Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, karena menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri, Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaannya. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari. Bang, satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan di putusan. Bang, Pak Idoy apa yang mau diputuskan Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih.
Koordinator Tim Penasihat Hukum Richard Eliezer di Talapesi menyampaikan kekecewaannya tadi kepada awak media atas tuntutan 12 tahun kurungan penjara untuk Richard Eliezer karena dianggap ikut terlibat atau ikut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ditegaskan bahwa tim penasihat hukum Eliezer akan melayangkan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang pekan depan. Kita segera bergabung dengan anggota keluarga dari Richard Eliezer, tepatnya adalah Paman Richard yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami kali ini, Roy Pudihang. Bang Roy, selamat sore. Sore. Dengan Tifal di studio Kompas TV ini, Bang Roy. Anda melihat tadi sejumlah hal yang disampaikan jaksa sampai akhirnya jaksa menuntut keponakan Anda 12 tahun kurungan penjara. Dan saya yakin Anda bersama dengan anggota keluarga juga menyaksikan langsung proses sidang tadi. Saat disebut 12 tahun, apa yang terpikir, apa yang terasa? Ceritakan kepada saya, Bang. Kami keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap dapat kuat. Dan kedua, dia dapat tidak goncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami, Richard Eliezer. Dan kedua, kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer, kami tetap mendukung Pak Roni supaya Pak Roni dapat tetap mengawal Richard Eliezer dalam sidang putusan yang selanjutnya. Dan kedua, kepada orang tuanya yang saat ini ada di Jakarta juga, adik kami Inek dan Opo, supaya tetap kuat. Kami keluarga di Manado tetap mendukung Richard Eliezer. Ya. 12 tahun tuntutan dari jaksa. Kalau boleh saya tahu, yang Anda pikirkan di awal sebelum sidang, tuntutan buat keponakan Anda berapa lama yang Anda pikirkan di awal? Ya, kami juga mohon Richard dapat dihukum sewajarnya. Sebab dia mengakui segala apa yang terjadi. Cuma itulah yang hanya mohon pertolongan Tuhan supaya itu juga dihukum dengan adil-adilnya. Tapi kondisinya oke, betul bahwa tuntutan untuk Eliezer ini terbilang ringan ketimbang Verdi Sambo. Tapi tuntutan Eliezer ini justru lebih berat ketimbang terdakwa lain, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang sudah disidang pagi atau jelang siang tadi, Bang Roy. Ada komentar? Ya, kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Biarlah hukum akan berbicara, tapi kami yakin dan percaya Bapak Roni Talapesi dan tim akan tetap dapat mengawal Eliezer. Dan kedua, kebijakan dari Pak Hakim atau Pak Jaksa juga bisa memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada keponakan kami Eliezer Budiang Lumiu. Nanti izinkan saya berbincang lagi dengan Bang setelah jeda. Saya ingin tahu juga Bang soal kondisi orang tua terakhir saat sudah disampaikan jaksa tuntutan 12 tahun ini, apakah masih ada komunikasi lain atau mungkin ekspresi yang diutarakan orang tua Eliezer terutama soal ini. Tapi kita jeda sebentar, saya harap Bang Roy masih tetap bersama kami. Untuk Anda saudara, pastikan tetap di Kompas TV.
Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC, Justice Kolaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian dituntut 12 tahun, kami sangat menyesalkan. Tapi kami sangat menghargai dengan menghormati kerja dari teman-teman jaksa penuntut umum, karena juga jaksa penuntut umum selama ini juga kerjasama dengan LPSK, komunikasi dengan LPSK dalam proses peradilan pidana selama ini, dalam proses pengungkapan perkara ini juga sangat baik gitu ya. Nah, kami hanya berharap ini nanti kemudian masih ada pledoi pembelaan dari Richard dan kuasa hukumnya, masih ada putusan hakim. Semoga kami berharap putusan hakim, majelis hakim akan seadil-adilnya buat Richard, karena kalau tanpa Richard kasus ini nggak akan terbuka ya, tidak akan terungkap seperti itu. Dan kami sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya, karena harapan kami kalau keringanan penjatuhan hukuman kan seperti di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A di penjelasannya ayat 3 itu ada berkaitan dengan ada pidana bersyarat, kemudian ada pidana percobaan dan pidana paling ringan di antara para terdakwa. Ini kan nyatanya tidak. Jadi ada ini yang kami agak sesalkan, jadi tidak ada pertimbangannya berkaitan dengan surat LPSK, berkaitan dengan rekomendasi JC dan rekomendasi untuk penghargaan JC tidak diperhatikan. Itu dari kami. Kami sih berharap semoga putusan nanti dari majelis hakim akan lebih adil gitu ya, lebih seadil-adilnya. Dan kami juga berharap nih tadi banyak sekali ini ya yang mendukung Richard, simpatisan yang mendukung Richard, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, kami berharap dukungannya tidak sampai di sini saja, tapi terus dan kalau bisa dukungannya juga dilakukan dengan secara lebih baik gitu, seperti itu. Ya, yang pertama kami tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer selaku JC. Perlindungan tetap tidak akan berubah, perlindungan fisik kami lakukan, termasuk juga penguatan psikologis bagi Richard, penguatan spiritual bagi Richard. Terus kemudian kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard Eliezer berkaitan dengan pembelaan. Minggu depan sepertinya pembelaan ya, agenda persidangannya itu nanti kami maksimalkan. Terus yang berikutnya adalah semoga hakim ya, kami berharap hakim, kami sudah mengirimkan surat juga kepada majelis hakim berkaitan dengan status Richard sebagai justice kolaborator beserta dengan alasan-alasan kami kenapa menetapkan sebagai Richard sebagai JC dan penghargaannya selaku justice kolaborator seperti itu. Bukan banding ya, putusan ya. Ya nanti kita lihat saja, kita sambil berdoa ya dan menguatkan ya bahwa banyak fakta-fakta baru misalnya dan banyak fakta-fakta hukum yang kemudian muncul di peradilan yang itu memang dari kesaksian dan keterangan dari Richard. Jadi peran Eliezer ini dalam kasus ini sangat besar. Jadi saya berharap sih putusannya memang adil bagi Richard. Kalau dilihat dari tuntutan Richard Eliezer 12 tahun dan ada 3 terdakwa lainnya yang lebih ringan dari Richard Eliezer, apakah ini menjadi kekecewaan LPSK? Iya, karena menurut kami penghargaan sebagai JC itu kan keringanan hukuman. Nah, salah satu keringanan yang disebut keringanan hukuman adalah pidana yang paling rendah dibanding para terdakwa lainnya. Ini yang kemudian kok tidak diperhatikan surat kami seperti itu. Ya, terima kasih ya. Bertanya soal komunikasi atau kondisi dari ayah ibunya Richard Eliezer. Terakhir kabarnya posisinya masih berada di Jakarta ya. Akhir komunikasi ada yang hubungan dengan sidang dan mungkin dari ayah ibu Eliezer soal perjalanan sampai dengan ini. Waktu komunikasi cuman
adik saya cuma bilang sidangnya hari Rabu. Jadi mereka cuma bilang sama kami sebenarnya tolong tuang dalam untuk para Eliezer. Itu saja Bang. Kalau unek-unek yang disampaikan, saya ingat itu orang tua Eliezer saat Eliezer ini diperiksa sebagai terdakwa ya. Adakah obrolan yang disampaikan ayah ibu Eliezer kepada keluarga soal kesan-kesan mungkin apa yang ditangkap selama sidang? Adakah cerita soal itu, Bang Roy? Oh, waktu sidang waktu yang lalu itu ada orang tuanya sidang di terus Eliezer, mereka senang sekali, Pak. Mereka senang, soalnya lama sekian Eliezer itu ditahan. Itu dia di sidang, itu orang tuanya, bapak dan ibunya ketemu sama Eliezer. Yang penuh haru. Baik. Ini tuntutan sudah dilayangkan. Richard Eliezer bersama tim penasihat hukum bakal mengajukan nota pembelaan. Selain ayah ibu Eliezer yang posisinya masih berada di Jakarta, mungkin Bang Roy dan keluarga, anggota keluarga lainnya, adakah kepikiran datang ke Jakarta juga untuk melihat sidang vonis nanti? Ya, sebenarnya kami keluarga suka lihat sidang kita. Kami berharap juga saudara-saudara tetap dukung Eliezer di sidang yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan memberikan support kepada Eliezer. Sekiranya Eliezer sedang menyaksikan atau mungkin dari tim penasihat hukum sedang menyaksikan, mungkin Bang Roy mau menyampaikan sesuatu untuk Eliezer, silakan. Kami hanya berharap kepada ponakan kami Eliezer, Richard Eliezer Pudium supaya tetap kuat, banyak berdoa, dan semua keluarga Manado yakin Richard tetap tegar dan kuat, dan dua Richard pastikan ditolong oleh Tuhan. Dan kepada Bang Kalapsi, tim pengadaan Eliezer, keluarga mereka mensupport, kiranya Bapak Roni Televisi dapat mendampingi anak kami Eliezer di sidang selanjutnya. Dan kepada orangnya Mama dan Papa Eliezer saat ini di Jakarta, kami tetap support. Mereka tetap kuat. Dan doa kami juga semoga sekeluarga tetap sehat sehingga bisa menyaksikan rangkaian persidangan selanjutnya. Masih ada beberapa tahap lagi yang bakal dihadapi oleh Richard Eliezer. Bang Roy Pudihang, terima kasih banyak sudah mau bercerita bersama kami. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Selamat sore, Bang. Amin, amin. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Selain Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara, Putri Chandrawati dituntut 8 penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya. Saya Tifa Solesa, terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami di Kompas TV.
Udah lebih dulu.